عليه وسلم بأسرار الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Ihya Ulumuddin pada afatul lisan atau penyakit lisan. Yang terakhir kita telah sampai pada sudah kita bahas sebagian dari al-afatul khamisah, penyakit yang kelima, yaitu al-khusumah, ini persengketaan, yang mana telah dibahas bahwasanya lebih utamanya adalah seorang itu tidak memperturutkan daripada hawa nafsunya untuk bersengketa tentang sesuatu, apalagi itu berkaitan dengan dunia yang remeh. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kalau seorang itu punya hak dan dia harus menempuh persengketaan itu untuk menuntut haknya dia ketika dia dizalimi haknya tadi. Bagaimana hukumnya kalau memang persengketaan itu adalah sesuatu yang tercela? Maka sudah dibahas bahwa celaan terhadap persengketaan itu adalah mencakup persengketaan dengan sesuatu yang batil, tentang sesuatu yang batil atau tanpa ilmu. Seperti dia tidak mengerti tentang haknya sungguh-sungguh, kemudian dia bersengketa untuk membela haknya yang masih belum dia yakini. Adapun orang yang, dan juga mencakup ya, persengketaan itu juga mencakup orang yang menuntut haknya, tetapi dia tidak menempuh, membatasi pada kadar hajatnya saja. Persengketaan itu dia tidak batasi pada kadar hajatnya, sehingga di situ tercampur dalam persengketaan untuk membela haknya tadi itu tercampur kata-kata yang menyakitkan atau mengusik daripada lawan sengketanya, yang sebetulnya itu tidak perlu diucapkan untuk membela hak itu, karena cukup dalam bersengketa dalam membela hak itu cukup mengajukan bukti-bukti yang dia miliki terhadap hak tersebut tanpa perlu dia mencampur dengan cacian dan sebagainya.
Dan juga wa amal mazlum, ya sampai situ. Wa yatanawal alladhi yahmilu hujjatahu ala khusum yahmilu ala khusuma mahdul inat li ghairil khusmi wa kasri. Mana qad yastahkir dzalikal qadar minal mal. Wa bin nasi ma yusari bihi wa yaqul inna ma qasdi inaduhu wa kasru gharadhi. Dan itu yatanawal mencakup pula azam, celaan. Celaan terhadap persengketaan itu juga mencakup kepada alladzi yahmilu alal khusumah mahdul inat. Yang mana yang membawa dia kepada khusumah itu cuma sekedar inat, kepingin ngeyel saja untuk qasril, untuk mengalahkan teman lawan persengketaannya. Meskipun dia kadang-kadang yastahkir, menganggap remeh itu kadar harta, kadar daripada harta yang dia persengketakan. Finnasi mayusaribi, dan bahkan di antara manusia orang itu ada yang melugaskan dengan tujuan persengketaannya itu dan berkata si orang itu inama gosdi inaduhu wa kasuru gharadhi. Tujuan saya adalah cuma membangkang kepada dia yang menghaki atas satu hak itu dan mematahkan dia punya tujuan. Wah ini inaqaltu min wadzal mal, dan saya kalau saya ngambil harta yang saya persengketakan ini rubama roma itu bi fi bi'rin, barangkali saya lempar harta itu ke sumur, wala ubali, saya tidak peduli, cuma kepingin menang-menangan saja. Dia kepingin sekedar supaya dikatakan dia menang. Padahal hartanya ya tidak berjanji, kalau dia dapat pun ya mungkin ada yang begitu. Nah, ini berarti termasuk persengketaan yang tercela karena tidak ada perlunya. Buat apa dia membela hak kalau sudah dapat terus dia tidak peduli lagi, itu cuma sekedar supaya menang-menangan saja. Wa hadza maqsuduhul ladat wal khusuma wal lajaj. Maka ini tujuannya adalah hanya sekedar ngeyel, dan khusuma memang sekedar bersengketa, dan lajaj ya bersikukuh. Wa huwa madhmumun jiddan, dan persengketaan yang macam ini jelas tercela. Jadi yang tercela itu ada beberapa. Jadi apa itu? Termasuk persengketaan yang tercela adalah itu tadi. Bersengketa dengan cara yang batil atau tanpa ilmu tentang sesuatu yang dia ingin bela hak itu tadi, dia tidak punya keyakinan tentang haknya dia itu, tapi dia masih bersikukuh mempertanya. Atau orang yang bersengketa karena menuntut haknya tapi tidak sebatas menuntut hak itu tadi, tapi lebih dari itu dia. Atau bahkan tercampur di situ kalimat-kalimat yang menyakitkan kepada lawan sengketanya, bukan yang itu sebetulnya tidak perlu untuk dia ucapkan untuk membela haknya tadi. Atau tadi itu persengketaan yang tujuannya cuma sekedar menang-menangan saja. Yang penting dia puas, dengan dia menang itu dia puas, ada kepuasan. Padahal haknya itu tidak seberapa, kalaupun dia dapat ya dikatakan oleh beliau tadi mungkin dia lemparkan ke sumur karena tidak berjanji hak itu. Tapi sekedar karena tidak mau kalah itu tadi. Wa amal mazlum, adapun orang yang dizalimi, alladzi yansuru hujjatahu bi tariqi syar'i, yang dia menolong argumennya, memenangkan argumennya dengan cara syar'i, dengan cara syariat, min ghairi ladadin wa israfin, tanpa ngeyel ya, dan juga israf, berlebihan, wa ziyadati lajajin, tidak juga ada kelebihan dari lajaj ya, pengeyelan atau persengketaan tadi ala qadril hajah, lebih atas kadar hajatnya. Wa min ghairi qasdi inadin wa idzain, dan di situ dia murni membela hak tanpa ada qasd, tanpa ada tujuan untuk membangkang atau menyakiti orang lawan sengketanya. Dia cuma sekedar ini hak saya harus, tidak lebih dari itu, tidak lebih dan tidak kurang. Ya, dan dia merasa haknya ditolimi. Terus dia bersengketa di muka pengadilan untuk membela haknya tadi, dengan cara yang syar'i, tanpa tidak lebih tidak kurang.
Fa fi'lu laisa biharam, maka perbuatan seperti ini tidaklah haram. Walakin al-aula tarkuh, lesan dalam persengketaan ala hadil i'tidal, menurut batasan pertengahan yang adil, itu muta'adzir, sulit. Apalagi untuk adil kepada dirinya sendiri, sulit. Orang lebih cenderung membela ego, sulit untuk dia adil. Maka lebih baik kata Imam Ghazali, kita cara warok ya. Tapi ini sekarang eman dibela itu hak saya. Ya anda tahu ya terserah juga. Imam Ghazali mengatakan itu tidak haram selama itu tetap pada batasnya, tidak lebih tidak kurang dari menuntut hak. Wal khusumatu tughirus sadra, sedangkan persengketaan mulut, persengketaan itu bisa tughirus sadra, bisa membangkitkan daripada hati, mengkeruhkan daripada hati, dan tuhayyijul ghadab, bisa menggerakkan daripada amarah, emosi. Wa idza hajal ghadab nusyal mutanaza'u fih, apabila sudah bangkit amarah maka terlupakanlah al-mutanaza' fi, hak yang dipersengketakan tadi lupa. Kalau sudah terbawa emosi, yang ada emosi kepada orangnya, bukan masalah hak lagi, kata Imam Ghazali. Wa baqiyal hikidu bainal mutaqasimain, apa yang tersisa kalau sudah dilupakan haknya? Yang tersisa hanyalah higit, kedengkian antara dia dengan lawan sengketanya. Hatta yafraqul wahidin bimusaati sohibih, kalau sudah higit yang ada, maka senanglah setiap orang untuk menjelekkan temannya, lawannya tadi. Kalau sudah higit yang bicara, sudah. Gimana caranya? Bukan bicara hak lagi. Gimana caranya? Gimana dia jatuh? Bukan hak lagi, sudah. Lain, haknya sudah dilupakan. Wa yahzunu bima saroteh, dan dia akibatnya karena higit tadi dengki, maka dia sedih dengan kesenangan lawannya, lawan sengketanya. Wa yutliqul lisan fi irdih, mulailah dia melepas lesannya untuk mencacat irdi, kehormatan sohibi, lawan sengketanya. Faman bada'a bil khusumah faqad ta'arrada li hadhil mahdhurat, maka siapa yang memulai persengketaan maka dia telah menyeret dirinya atau dia akan terseret kepada hal-hal yang mahdhurat, yang dihindari tadi, yang harusnya dihindari. Wa aqallu ma fihi, paling sedikitnya yang ada dalam khusumat itu tashwishu khatirih, mengkeruhkan dia punya batinannya, tidak tenang, sudah terbawa emosi. Tidur pun tidak tenang dengan musuhnya. Hidupnya tidak tenang. Buat apa? Mengorbankan. Hatta innahu fi sholatihi yashtaghil bimahajati khusmih, bimuhajati khusmih. Sampai apa? Dalam sholatnya pun dia sibuk untuk mendebat musuhnya. Di sholat. Yang sholat itu katanya Nabi paling qurratu ain, penyejuk hatinya beliau. Itu sholat itu rusak sholatnya gara-gara mikirkan argumen untuk mendebat sengketanya. Fala yabqal amru ala hadil wajib. Fala yabqal amru ala hadil wajib, maka tidak tetap perkara itu pada batasan yang seharusnya yang wajib. Itu sekedar menuntut hak, hanya lebih dari itu. Karena terbawa oleh higit itu tadi. Terbawa oleh higit itu. Fal khusumatu mabda'u kulli syarr, maka kesimpulannya kata Imam Ghazali, persengketaan itu adalah pokok dari segala keburukan tadi, dengki, macam-macam merusak hormatan orang, itu mulai dari khusumah. Wa kadzal jidalu wal mira, begitu juga perdebatan dan perbantahan. Baik jidal, perdebatan secara ilmiah, atau mirok, perbantahan sekedar mungkin debat masalah sepak bola dan sebagainya. Hal-hal yang remeh-temeh. Yang bagi Piala Dunia ya sudah habis belum? Yang bagi maka seyogianya Allah yuftah babo, jangan dibuka pintunya khusumah itu, kata Imam Ghazali. Illa li darurah, kecuali karena satu kedaruratan. Wa inda darurah,
Dan ketika darurat pun yang bagi seyogianya apa ayuh fadl lisanu, yakni dijaga lesan itu wal qalbu dan hati antabiatil khusumah, dari ikutan-ikutan dosanya khusumah ini tadi, tanggungan dosanya khusumah. Tabiat itu dosa yang kaitannya sama orang lain. Tapi ya jangkrik, yang macam-macam, ucapan-ucapan. Waliyadzubillah. Faman iktasara ala wajibi khusumati salima minal itsmi. Maka siapa yang membatasi atas sesuatu yang wajib dalam khusumah, dan ini tadi sudah dikatakan sulit. Fi khusumati, dalam persengketaannya, salima minal itsmi, maka man orang tadi selamat dari dosa. Tapi sulit, kata Imam Ghazali. Itu sekelas Imam Ghazali. Sekelas kita ini bagaimana? Wala tuzammu khusumatuh, dan ila annahu kan in kana mustaghniyan khusuma bima khusuma fi li anna ma yakfi, dan la tuzammu khusumatuh, dan tidak tercela khusumahnya, persengketaan dia ketika dia menjaga pada kadar wajibnya saja. Tapi itu sulit tadi dia katakan. Ketika itu maka persengketaan yang dilakukan selama dia menjaga lesannya dan sebagainya dari macam-macam itu tadi, dia sengketanya itu tidak termasuk persengketaan yang tercela. Illa annahu, hanya saja ada tapinya. In kana mustaghniyan 'anil khusuma fi ma khusuma fi. Ya. Li anna ma huma yafi fa yakunu tarikan lil aula. Apabila kana mustaghniyan, hanya saja apabila si orang yang bersengketa tadi yang masih bisa menjaga lesannya dan sebagainya dari hal-hal yang tercela dalam persengketaan, orang yang bersengketa tadi, kalau dia mustaghniyan 'anil khusumah, dia sebetulnya tidak perlu daripada khusumah itu. Fima khusuma fi, dalam apa yang dia persengketakan, hak yang sebetulnya dia sudah cukup hartanya, daripada hak itu dia memperjuangkan hak itu sudah mencukupi. Li anna ma huma yafi, sebab bersama dia ada apa yang mencukupi bagi dia. Fa yakunu tarikan lil aula. Kok dia masih bersengketa? Berarti dia sudah meninggalkan yang paling utama. Itu utamanya dia harusnya tidak usah bersengketa, buat apa? Dia sudah cukup, buat apa? Maka kalau dia tetap masuk dalam persengketaan dengan menjaga lesannya, berarti dia tetap, kata Imam Ghazali, meninggalkan yang utama, yang harusnya tidak begitu, tidak perlu. Wala yakunu athiman, tapi dia tidak dosa. Tapi meninggalkan yang utama, tapi tidak dosa. Selama sengketanya masih bisa dia jaga persengketaan dari hal-hal yang tidak perlu. Seperti tadi kita katakan ya, persengketa tentang hak kan cukup ajukan bukti, tidak perlu dia mencaci, buat apa? Toh dengan mencaci apa kemudian hak itu jadi berpindah kepada dia? Ya tidak juga. Selama buktinya tidak mendukung, tidak bisa. Buat apa dia? Itu pun kalau dia masih bisa menjaga, itu pun lebih utama, kata Imam Ghazali, jangan lebih utama. Kalau dia masih punya yang mencukupi, walaupun tidak dosa, selama itu dijaga. Naam, memang aqallu ma yafutu bil khusuma wal mira' wal jidal tibul kalam. Paling sedikitnya ma yafutu, apa yang luput, apa ma tadi dari orang yang tadi berdebat tapi masih menjaga tadi. Fil khusuma, dalam perdebatan, wal mira' dalam berbantahan, wal jidal dalam perdebatan dalam ilmiah, tibul kalam. Paling sedikitnya yang luput dari dia adalah bagusnya perkataan. Dengan dia terjun dalam persengketaan, perdebatan, maka hilanglah kesempatan untuk tibul kalam, hilanglah kesempatan untuk bagusnya perkataan yang bagus, yang seandainya dia ganti dengan perkataan yang bagus, dia kalimat thayyibah dan sebagainya, dia akan lebih banyak dapat pahala. Daripada begitu dia tidak dapat apa-apa. Ya, kecuali dunia yang dia sengketakan itu tadi. Wa ma warada fi min thawab, dan paling sedikitnya yang luput itu adalah ma warada, apa-apa yang datang ya fi tentangnya daripada pahala. Ya, tentang tibul kalam daripada pahala. Apa-apa yang datang apa ma tentang bagusnya perkataan daripada pahala. Hilang kesempatan dia untuk mendapat pahala dari bagusnya perkataan. Dengan dia terjun pada sengketa, perdebatan, hilang itu. Hilang harusnya dia dapat keuntungan, dia tidak dapat apa-apa.
Minimal dia kosong, tidak dapat apa-apa. Kalau dia bisa jaga lisannya dalam persengketaan tadi, membela haknya tadi. Idh aqallu darajati tibil kalam idharul muwafaqah. Sebab paling tingginya derajat perkataan yang bagus itu adalah idharul muwafaqah, menampakkan persetujuan. Wala khusunata fil kalam a'dhamu min at-ta'ni wal i'tirad, dan tidak ada keburukan, kekasaran dalam ucapan yang lebih besar daripada ta'ni, daripada mencacat musuh, dan i'tirad, menyanggah perkataan musuh. Yang mana alladhi hasiluhu, yang mana hasilnya dari menyanggah perkataan musuh, imma tajhil, hasilnya bisa membodohkan orang yang lawan, menjadi lawan kita. Jadi menisbatkan dia kepada kebodohan. Ya, orang berdebat kan harus mengalahkan lawan debatnya. Hanya dia tajhil, membodohkan orang yang jadi lawan sengketanya. Wa imma takdzib, atau mendustakan, menganggap perkataannya dusta, untuk menggugurkan dia punya dalil. Fa inna man jadala ghaira umara wa khasama, sebab orang yang berdebat, mujadalah dengan orang lain, atau mumaro, berbantah dengan orang lain, atau bersengketa dengan orang lain, faqad jahalahu au kadzdzabahu, maka orang itu sudah mentajhil, membodohkan orang musuh lawan debatnya, dan mendustakan, menganggap dusta lawan debatnya. Fayafutu bi tibul kalam, maka dengan itu, dengannya yafutu, luputlah tibul kalam, luputlah bagusnya perkataan. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah sudah bersabda, sebagaimana riwayat Tabrani dari Jabir bin Abdullah dan yang lainnya, yumakkinukum minal jannati tibul kalam wa it'amut ta'am. Yumakkinukum, yang meneguhkan kalian di surga itu adalah tibul kalam, ucapan yang bagus, dan it'amut ta'am, memberi makan kepada orang yang memerlukan. Waqad qala Allah Ta'ala, sedangkan Allah berfirman, wa qulu lin-nasi husna, ucapkanlah kepada manusia itu yang ucapan yang bagus. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan sedangkan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, man sallama alaika min khalqillah, siapa-siapa yang memberi salam atasmu daripada makhluk Allah, fardud alaihi, maka jawablah atasnya, wa in kana majusian, meskipun majusi. Lianna Allah Ta'ala, sebab Allah berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian huyyitum, diberi penghormatan dengan satu salam penghormatan, maka hayyu bi ahsana minha, maka balaslah salam penghormatan dengan yang lebih bagus dari tahiyah penghormatan itu, aw rudduha, atau jawablah sama dengan yang salam penghormatan tadi. Ini ala khilaf tentang masalah memulai salam kepada non muslim. Ya. Muktamadnya memang tidak boleh. Tapi ada yang membolehkan, diantaranya Imam Mawardi diantara Syafi'iyah. Kalau itu pun kalau dihitungkan kemaslahatan bagi muslim. Seperti mungkin dia di wilayah yang mayoritas, dia di negeri yang di situ non muslim berkuasa. Itu pendapat Imam Mawardi. Adapun mutlak pendapat jumhur Syafi'iyah memang tidak boleh. Ini haram memulai. Kalau dia memulai sendiri, ya kita sudah dituntun oleh Rasul, jawab waalaikum, selesai. Memulai salam haram hukumnya. Walaupun ada yang sebatas makruh saja atau mubah, itu pun dengan syarat, bukan mutlak. Dan ini kita bukan membahas itu, sebab di sini titik tekannya sama Imam Ghazali itu, ya, ini saking dianjurkannya itu tibul kalam, ya, sampai itu kepada kafir selama itu tidak harbi, itu kita pun ya sekedar berkata baik, sekedar kebutuhan sosial saja, bukan kaitannya sama agama. Waqala Ibnu Abbas, itu penekanannya bukan pada. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Lau qala li Fir'aunu khairan la radatu alaih." Seandainya Fir'aun berkata baik kepada saya akan balas dengan baik. Lah bagaimana? Nabi Musa saja mengatakan, "Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha." Ucapkanlah wahai Harun, wahai Musa, kepada dia dengan ucapan yang layyin, yang halus, barangkali dia ingat Fir'aun itu, aw yakhsha, atau takut. Ya.
Wa ruwiya anna Isa alaihi salam. Wa qala Anas. Sayyidina Anas berkata radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, inna fil jannati ghurafan. Sesungguhnya di surga itu ada beberapa kamar. Yura zahiru min batinnya, terlihat zahirnya dari batinnya, wa batin min zahira, dan batinnya terlihat daripada luar zahirnya karena jernihnya. Material yang dibuat untuk kamar itu a'addah Allah. Allah persiapkan surga itu. Allah Ta'ala mempersiapkan surga itu ada Allah Ta'ala liman at'amat ta'am wa alanal kalam, bagi orang yang memberi makan dan melembutkan perkataan. Waruya, dan diriwayatkan anna Isa alaihissalam, bahwa Nabi Isa alaihissalam marra bihi khinzirun, lewat kepada Nabi Isa seekor babi. Faqala murra bisalamin, ya. Maka berkata Nabi Isa alaihissalam, murra bisalamin, lewatlah wahai babi dengan selamat. Faqila, maka dikatakan pada Nabi Isa oleh murid-muridnya, ya Ruhullah, wahai Ruhullah, ataqulu hadza li khinzir, apa kau ucapkan itu kepada seekor babi? Faqala, maka menjawab siapa Nabi Isa alaihissalam, akrahu an u'awwida lisani syarra, saya tidak suka untuk membiasakan lisan saya berkata buruk. Bahkan diriwayatkan Nabi Nuh alaihissalam itu ketika lihat bangkai anjing itu, maka atau Nabi Isa alaihissalam, muridnya itu mengatakan, alangkah busuknya bangkai ini. Nabi Isa mengatakan, alangkah putihnya giginya. Itu dua sisi, yang satu melihat keburukan itu, jadi beliau melihat kebaikan. Itu alangkah putihnya giginya katanya. Jadi saya tidak mau membiasakan lisan saya dengan ucapan yang buruk. Qala Nabiyuna alaihi salatu wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalimat thayyibah itu bernilai sedekah. Pada riwayat Muslim, qala alaihi salatu wasallam, Rasulullah juga bersabda sallallahu ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Jagalah diri kalian daripada neraka walaupun dengan sepotong kurma, fa illam takun fa illam yakun. Apabila tidak ada sepotong kurma, syikki tamratin, fa bi kalimatin thayyibah, maka dengan kalimat yang baik. Mana riwayat Bukhari dan Muslim. Qala Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, al-birru syai'un hayyin. Kebaikan itu sesuatu yang gampang. Wajhun taliq wa kalamun layyin. Wajah yang berseri-seri dan ucapan yang lembut. Kebaikan itu gampang. Tidak perlu duit sebetulnya. Artinya wajah yang berseri-seri dan kalam yang layyin. Wajhun taliq wa kalamun layyin. Ini al-birru syai'un hayyin, wajhun taliq wa kalamun layyin. Kebaikan itu sesuatu yang gampang, wajah berseri-seri dan kalam yang lembut, bicara yang lembut. Qala ba'dul hukama, sebagian orang ahli hikmah, orang bijak mengatakan, al-kalamul layyin yaghsilu dhaghainal mustaqinnata fil jawarih. Ucapan yang lembut itu bisa membasuh ad-dhaghain, kedengkian yang mustaqinah, yang tersimpan di dalam anggota badan atau di dalam tubuh. Qala ba'dul hukama, dan berkata sebagian ahli hikmah, kullu kalamin la yuskhitu rabbaka ila annaka turdi biha jalisak fala takun alai bakhilan. Setiap kalam, kata sebagian ahli hikmah, setiap pembicaraan yang tidak pokok tidak membuat Tuhanmu murka. Karena kita tidak boleh dengan alasan membuat ridho orang tapi membuat murka Allah SWT. Setiap pembicaraan yang
tidak membuat Tuhanmu murka. Hanya saja pembicaraan itu bisa membuat senang teman dudukmu, maka jangan kamu bakhil terhadap pembicaraan seperti itu. Saking bakhil wong sampai ucapan saja tidak mau. Medani bu, duit, harta, ucapan saja. Bakhil-bakhilnya orang. Fala'alau yu'awiduka minhu thawabil muslimin. Kenapa? Barangkali itu, hal itu, ucapan yang meridhokan teman dudukmu itu bisa menggantikanmu minhu darinya ya, thawabul muhsinin, pahalanya orang yang berbuat baik. Bisa jadi itu ya, perkataanmu yang baik itu yu'awiduka minhu bisa menggantikanmu dari dia akan pahala orang yang baik. Hadza kullu fi fadlil kalami thayyib. Dan ini semua yang saya sebutkan tadi kata Imam Ghazali itu tentang keutamaan perkataan yang baik. Wa tudadduhul khusumatu wal mira'u wal jaju wal jidalu. Dan berlawanan dengan itu adalah persengketaan, perbantahan, ngeyel, perdebatan, ya, lajaj, jidal, perdebatan. Padahal kalamul mustaqrah al-muhisul mu'dhi lil qalb. Sebab semua itu perdebatan dan sebagainya dan sapanunggale itu tadi itu semua kalamul mustaqrah, itu semua pembicaraan yang tidak disukai, yang muhish, yang membuat orang tidak nyaman, mu'dhi yang menyakiti lil qalbi kepada hati, al-munaghis lil aish yang mengkeruhkan kehidupan kita dan orang lain karena terus hidup dalam permusuhan. Wal muhayyiju lil ghadab yang bisa menggejolakkan, membangkitkan amarah. Al mughiru lis sadri bisa mengkeruhkan dada atau hati. Nas'alullahu husnat taufiq bimanihi wa karamihi. Kita memohon kepada Allah bagusnya taufik dengan karunia dari Allah dan kedermawanan dari Allah SWT. Wallahu a'lam. Itu afatul khamisah. Masuk kepada al afatus sadisah, yaitu at-taqa'ur fil kalam. Mendalam dalam kalam. Itu memfasih-fasihkan kalam dan seterusnya. Itu termasuk afatul lisan. Jadi memang dia orang yang fasih, yang tanpa memaksakan diri. Memang dia ada orang itu adib, sastrawan. Memang dia begitu gaya bahasanya tanpa memaksakan. Tapi kalau taqa'ur itu berarti memaksakan diri untuk memfasih-fasihkan pembicaraan. Itu termasuk penyakit lisan. Memancing. Kurang 4 menit. Ya ini apa? At-tasyadduq. Tasyadduq itu dari kata syidik. Syidik pakai shin dal qaf itu asal maknanya syidik itu pinggirannya mulut. Orang Arab biasa bilang orang omong doang, banyak omong, itu tasyadduq fil kalam. Kata orang Arab tasyadduq fil kalam. Syidik. Kalau ininya seolah-olah engselnya ini copot jadi tasyadduq bil kalam, syidik. Wa takallufis saja. Jadi taqawur bil kalam itu maksudnya tasyadduq bil kalam itu. Dan takallufus saja, memaksakan bersaja, memaksakan saja, wal fasahah, memaksakan kefasihan bahasa. Wa tasannu fihi bitashbibat, dan membuat-buat pada bahasa itu dengan tasbib. Ya. Kalam yang menarik perhatian. Atau mukaddimat. Wa majarat bi adatul mutafasihin, sama mukaddimat ini. Tasbibat ini. Kalam yang menarik perhatian orang. Wa majarat bi adatul mutafasihin, dan apa-apa yang berlaku dengannya, dengan materi apa adat orang yang kebiasaan orang yang mutafasihin, yang memfasih-fasihkan diri, al-mudda'in lil khitabah, yang mendakwakan diri
mendakwakan diri bahwa dia pandai orator, orasi, khutbah, dalam berkhutbah. Faqulu dzalika min at-tasannu'il madmum. Semua itu termasuk membuat-buat yang tercela. Wa min at-takalluf al-mamqut, termasuk memaksakan diri yang dibenci. Alladzi qala fi Rasulullah SAW, yang mana Rasul bersabda tentangnya SAW, ana wa aqiyau ummati bura'u minat takalluf. Saya dan para orang-orang yang bertakwa dari umatku, bura'a, kami berlepas diri dari takalluf, dari memaksakan diri dalam segala hal. Memaksakan diri dalam ucapan, memaksakan diri dalam perbuatan. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, inna abghadakum ilayya, sesungguhnya orang yang paling dimurkai di antara kalian di sisi saya, wa ab'adakum minni majlisan, dan orang yang paling jauh di antara kalian dariku, ini dari Rasulullah tempat duduknya, yaumul qiyamah, pada hari kiamat, siapa? Itu as-sarsarun, orang yang kasir kalam. Sarsar itu kasir kalam, orang yang banyak omong. As-sarsarun al-mutafaihikun, orang yang mutafaihik, sama membual, omong besar. Wal mutasyaddiquna fil kalam, orang yang berlebihan dalam bicara, yakni menyakiti orang lain. Sebagian mengartikan mutasyaddiq itu badza'ah, tajam lidah. Kemudian apa? Waqalat Fatimah radhiyallahu anha, dan berkata Siti Fatimah radhiyallahu anha, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, syiraru ummatil ladzina ghudzu bin na'im, seburuk-buruknya umatku adalah orang yang diberi makan dengan nikmat Allah, segala yang nikmat. Wa ya'kuluna alwana ta'am, dia makan macam-macam makanan. Wa yalbasuna alwana thiyab, dan dia memakai macam-macam pakaian. Yatasyaddaquna fil kalam, tapi dia membual dalam omongan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ala halakal mutanatti'una thalatha marrat, celakalah orang yang berlebihan. 3 kali beliau ulang. Tanattu, orang mutanatti'un, tanattu wa tanattu'u huwa at-ta'ammuq wal istiqsa'. Tanattu itu adalah ta'ammuq, memperdalam perkataan, dan istiqsa', memperinci atau berlebihan dalam segala hal. Hatta sampai dalam bersuci itu berlebihan, namanya mutanatti'. Namanya berwudu kan cukup, yang penting kebasuh semua. Tapi berlebihan dalam masalah najis, berlebihan dalam masalah, ya kita harus hati-hati, cuma berlebihan itu dicela. Waqala Umar, dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, inna syaqasyiqal kalam min syaqasyikis syaitan. Sesungguhnya syaqasyiqul kalam, membuat-buatnya pembicaraan itu termasuk daripada tipu daya daripada syaitan. Wajah Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas ila Abi Sa'ad yas'alu hajah. Sayyidina Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, putra seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, datang kepada ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, meminta hajat kepada ayahnya. Fatakallam baina yaday hajatihi bikalamin, maka bicara Umar bin Sa'ad ini kepada ayahnya sebelum hajatnya itu dengan satu pembicaraan. Faqala lahu Sa'ad, maka berkata Sa'ad, ma kunta min hajatika abad min kalyum. Ma kunta min hajatika abad minka al-yawm, tidaklah engkau berada pada hajatmu, tidaklah lebih jauh dari engkau ini pada saat hari ini. Karena apa? Biasanya kau ini meminta aja, sekarang kau panjang omong, baru setelah itu kau sampaikan hajat. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ini sami itu Rasulullah yaqul, ya'ti ala nasi zamanun yatakhallulul kalam bi alsinatihim kama yatakhallul baqar al-kala'a bi alsinatiha. Akan datang kepada manusia satu zaman, mereka yatakhallalunal kalam, menyela-nyelai kalam dengan lidah mereka, bermain lidah sebagaimana
tatakhallalul baqar, sebagaimana sapi memainkan rumput di mulutnya. Maka rumput, mengunyah rumput di mulut. Saking pandainya bersilat itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita berlindung dari macam-macam penyakit lisan itu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Ya Rabbana utarafna bi annana iktarafna wa annana ashrafna fatub alaina tauba tawsilu wa aminir rawati wa ghafir ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الغلان وكل ذي محبة أو جيرة أو مسلمين أجمع فضلا وجودا من نالها باكتساب منا المصطفى الرسول الله رسوله صلى وسلم ربي عليه أدى الأب وآله وصحبه إذا تصص فالحمد لله في البدء والثناء ربنا انفعنا بما علمتنا علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه لنا وقربات ديننا ما للقدر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما تدري قولا وأخلاك يا علماء نوض بالخير ونقوى كل شر ربنا وصل لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون واقضي أن ربنا كل الديون ربنا تهدينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله توجه المصطفى من الحقين آنا والوفاء من كتاب في لناج الشفاء وعلى الآل الشرفاء وعلى صحب المصاب الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعل ميسر في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل قلب